sehat. Indonesiaku. Lahir dari komitmen untuk mengabdi. Tumbuh dengan semangat untuk melayani. Dan terus berkarya demi kesejahteraan masyarakat. Dia adalah Nurse Wira. Dengan latar belakang keperawatan. Berlandaskan ketulusan hati. Dia berjuang bersama home care kita. Menyayangi dan membantu anak yatim. Mengayomi dan mendahulukan lansia. Terus berjuang terus mengabdi untuk masyarakat tercinta. Kini dia hadir dengan cara yang berbeda. Berbagi informasi dengan gaya terkini. Memberi informasi update dan terpercaya. Dalam acara Nurse Wira Podcast, Jaya selalu. Itu ada sebuah hikmah, jangan percaya siapapun di dunia ini, seperti itu kan. Baik, Risma sendiri itu kan baru di Bali, kemudian langsung kerja di Manda Salon. Itu sebelumnya ada pengalaman apa ya? Swastiastu, hai guys, selamat datang di Nurse Wira Podcast. Jadi pada kegiatan hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Manda Salon. Kalian pasti mau tahu kan Manda Salon itu apa? Mari kita lihat di video berikut ini. Manda Salon adalah hair beauty salon yang berada di pusat kota Denpasar, Bali. Manda Salon berdiri sejak 13 bulan Juni tahun 2023. Selama 2 tahun perjalanannya, Manda Salon telah berkembang dengan sangat cepat dan menjadi pilihan dari masyarakat untuk mendapatkan perawatan rambut dan kecantikan masa kini. Awalnya Manda Salon hanya berfokus pada perawatan rambut, dari keramas, smoothing, bleaching, dan pewarna rambut sesuai dengan keinginan. Dewasa ini Manda Salon mulai mengikuti kebutuhan kecantikan masyarakat dalam pelayanan terbaru mereka, yaitu nail art dan eyelash, dipimpin oleh owner cantik, mood, dan berbakat dalam hal kecantikan. Onik Elvira mampu membawa Manda Salon menjadi hair and beauty terbaik di Ayani Utara. Bahkan dalam pengembangannya saat ini, Manda telah meluncurkan pelayanan home service, yaitu pelayanan dan perawatan kecantikan langsung di rumah kustomer, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal. Jadi kalian sudah tahu Manda Salon itu apa ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan bincang-bincang bersama Mbak Risma. Nah, kita panggil Mbak, Ibu, Tante, atau apa nih? Mbak dong. Mbak, oke. Ya. Mbak Risma usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Ya. Nah, di usia 18 tahun ini ternyata Mbak Risma sudah bisa menjadi kepala staf untuk HR atau sumber daya manusia di Manda Salon. Nah, Mbak Risma, kita perkenalkan diri dah pada pemirsa kita biar rekan-rekan semua tahu Mbak Risma itu siapa, kemudian dari mana. Silakan Mbak Risma. Mbak Risma, nama lengkapnya siapa nih? Nama lengkapnya Risma Ayu Lestari. Wah, lumayan ya. Ya. Jadi aslinya dari mana? Dari Jember, Jember itu Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Sudah lama Mbak Risma di Bali? Dari 2023. 2023 berarti wah, Manda Salon itu kan sudah berdiri di 2023 juga Ya. nih. Berarti ketika Mbak Risma tiba di Bali, kemudian di langsung sini. gabung dengan Manda Salon seperti Ya. itu berarti. Baik, Risma sendiri itu kan baru di Bali, kemudian langsung kerja di Manda Salon. Itu sebelumnya ada pengalaman apa ya sehingga bisa langsung masuk ke Manda Salon? Kebetulan tante saya di Jawa punya salon besar. Saya ikut bantu-bantu di sana dari umur 15 tahun. Wah, berarti sudah ada pengalaman di salon Ya. sebelum ikut kerja di Manda Salon Ya. seperti itu ya. Baik, berarti itu yang menjadi sebuah nilai lebih sehingga Manda Salon merekrut Mbak Risma seperti itu ya. Oke, baik. Berarti kalau kita lihat dari usia 15, berarti sekitar sudah 3 tahunan ya di salon. Waktu masih sekolah. Berarti sambil sekolah, Ya, kemudian bantu-bantu. bantu tante seperti itu ya. Berarti itu sudah diajarin saat itu. Sudah. Berarti kemudian ketika di Bali itu langsung direkrut di Manda Salon, itu kerjaan awalnya seperti apa 2 tahun yang lalu? Jadi setelah di Manda Salon, Mbak Risma itu ngapain aja awalnya? Awal aku ngambil basic aja.
Berarti basic itu tindakan-tindakan awal gitu ya, Ya. kayak nyuci. Cuci rambut, nail basic, sama cuci catok. Oke deh, berarti cuman itu kan perlu skill khusus juga ya. Ya. Soalnya kalau dari info owner itu Marisma udah pelatihan di beberapa workshop gitu ya sepertinya ya. Jadi itu rutin dikerjakan untuk update ilmu seperti itu. Ya. Ya deh. Kemudian itu saya dapat informasi terkait dengan pengembangan, juga ada pengembangan dari Manda Salon berupa nail art ya. Nail Ya. art sama apa yang di mata itu? Eyelash. Oh, eyelash. Ya. Itu kenapa bisa ada pengembangan ke arah nail art dan eyelash itu, apa motivasinya? Apakah memang banyak permintaan atau bagaimana? Memang dari skill ownernya masih ada di basic itu gitu. Oh, berarti untuk mengembangkan skill dari owner dan Ya. Marisma sendiri seperti itu ya. Oke, baik. Ownernya siapa sih? Boleh Kak kenalin ownernya gitu ya. Ceritain aja, mungkin beliau berhalangan hadir pada kesempatan hari ini. Silakan, mungkin nama beliau, kemudian beliau dari mana. Namanya Komang Oni Elvira. Oh, berarti orang Bali ya? Iya. Kira sama-sama Jember. Enggak, orang Bali. Oke deh, mudah-mudahan beliau bisa hadir di kesempatan berikutnya ya. Ya. Nah, sampai saat ini Manda Salon itu sudah punya berapa staff, Marisma? 2, 3 sama saya. Oh, berarti Marisma sudah punya 2 orang di Iya. bawahnya ya. Jadi tentunya itu perlu sebuah strategi gitu atau perencanaan untuk mengurus bagaimana staf bisa bekerja dengan baik kan seperti itu ya. Kalau di Manda Salon itu berarti mengikuti tahapan-tahapan seperti biasa. Apakah ada perencanaan seperti itu, merencanakan berapa staf yang akan diajak untuk bekerja seperti itu. Kemudian apakah juga ada rekrut, kemudian apakah ada seleksi seperti itu kira-kira? Bagaimana Marisma menghitung kebutuhan tenaga kerja yang ada di Manda Salon? Jadi kita melihat dari kunjungan customer yang datang, fasilitas dan tren isu yang terkait dengan kecantikan. Baik, berarti di sini menggunakan sebuah sistem atau rumus. Jadi yang menjadi angka atau acuan atau data itu adalah satu jumlah kunjungan seperti itu ya, jumlah kunjungan customer, Kemampuan fasilitas. fasilitas yang dimiliki oleh Manda Salon, kemudian tren isu gitu ya. Berarti tren isu itu menjadi sesuatu yang berdampak besar berarti ya. Ya. Berarti tren isu itu maksudnya apakah ini lagi, kalau di pariwisata itu kan ada musim high season atau low season, musim rame, musim sepi seperti itu berarti maksudnya ya. Berarti sekarang pun kalau di dunia kecantikan ada Ada. tren seperti itu berarti ya. Jadi kapan sepinya? Ada. Itu kira-kira kalau kita lihat ramenya itu di hari-hari apa biasanya? Sabtu dan Minggu. Oh, berarti weekend. Ya. Berarti cenderung weekend ya. Ya. Jadi bagaimana kalau hari raya? Galungan, Kuningan, itu Ya, kemarin. rame. Berarti di hari raya kemarin ini lumayan banyak juga. Rame. Oke. Nah, ketika seandainya itu ada kebutuhan yang ramai seperti itu, bagaimana Marisma dan staf menghandle kegiatan itu? Apakah ada penjadwalan khusus atau ada penambahan karyawan atau bagaimana kira-kira? Sistemnya booking sih. Oh, berarti Untuk jadwalnya diatur seperti Ya. ya. Jadi bisa permintaan yang banyak ini disetting, berarti sudah bisa diprediksi berarti ya. Ya. Jadi tindak permintaannya apa, kemudian berapa lama akan dikerjakan, disetting menjadi penjadwalan seperti itu berarti ya. Tapi dengan sistem seperti itu customer tetap loyal, tetap datang seperti itu. Datang. Wis, berarti Manda Salon ini memang salon yang sangat-sangat diminati atau terfavorit ya di area ini ya. Nah, kemudian terkait dengan jumlah kunjungan, itu jumlah kunjungan yang digunakan indikator itu berarti sudah ada datanya, tercatat berarti di registrasi atau Ya. registrasi. Ada tim khusus berarti ya sudah memegang Ya. itu ya. Berarti fasilitas, berarti pengembangan fasilitas. Bagaimana fasilitasnya untuk apakah ada rencana pengembangan lagi atau cukup atau gimana kira-kira? Ya, Stungkara bisa buka cabang di berbagai daerah. Weh, sini mantap sekali ya. Memang semakin banyak cabangnya harusnya keuntungannya semakin besar gitu Iya. kali ya. Jadi kita akan
lanjutkan dengan contoh-contoh kasus ya. Jadi dari setiap step-step atau bagian tersebut pasti ada kasusnya nih. Aku yakin tidak mungkin ada sebuah kehidupan yang tanpa masalah gitu kan. Jadi salah satunya saja pada tahap job analysis nih. Jadi analisa pekerjaan. Jadi kalau kami itu menyebutnya job analysis. Jadi mempertemukan atau mengkonsepkan antara satu kebutuhan terkait dengan tenaganya itu butuhnya spek seperti apa. Terus persiapannya spek seperti apa. Kalau kami di kesehatan itu kami misalnya butuh perawat nih. Jadi perawat itu sudah punya kompetensinya. Kami butuh perawat yang bisa melakukan tindakan injeksi bla 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 dan sebagainya gitu. Nah, kalau di dunia kecantikan atau hair and beauty itu, Marisma pernah nggak ada pengalaman kalau misalnya perlunya orang seperti ini dapat yang segini dan sebagainya, itu pernah apa case-nya kira-kira? Ada seharusnya kita tuh nyari orang yang bisa motong. Motong itu potong rambut gitu Ya. maksudnya, cutting gitu ya, cuttingnya. Terus Ternyata dia nggak bisa di pekerjaan itu nggak bisa. oh berarti Marisma anggap dah perlunya yang bisa potong rambut, habis itu dia bisanya yang lain gitu ya. Apa yang dia bisa saat itu? Color, cuci catok, facial kayak gitu. Oh berarti itu Cuma kadang motong aja yang nggak bisa dia. oh gitu. Berarti itu spesifikasi ya. Kalau motong itu berarti perlu skill khusus seperti itu berarti ya. Nah seandainya kayak kemarin itu Marisma nemunya nyari orang seperti itu, tapi nemunya orang yang nggak bisa, terus apa efeknya untuk Manda Salon sendiri? Gimana jadinya? Customer kurang puas sih. Atau salah potong seperti yang kita bahas sebelumnya, berarti seperti itu ya. Tapi kalau modalnya seperti itu, kesalahannya di mana itu? Apakah di staffnya sendiri yang memang dia nggak bisa, atau memang saat proses analisa job itu yang kurang matching atau kurang cocok rasanya dari Mbak Rismanya, atau salah membuatkan job analisis seperti itu ya kira-kira ya? Atau gimana? Berarti di situ kesalahannya. Oke. Terus waktu itu apa punishment-nya? Siapa yang ownernya gimana? Fine aja atau marah-marah atau bagaimana? Ya mau gimana lagi, soalnya kan dia tidak bisanya dimotong aja. Selain itu dia bisa. Oh iya, memang kadang kita pun seperti itu ya. Jadi perawat kadang ada yang bisa injeksi gitu ya, tapi hacking atau menjarit dia nggak bisa seperti itu. Berarti speknya seperti itu kira-kira kalau di dunia hair and beauty ya. Tapi tetap dipekerjakan saat itu. Tetap diajar. Diajarin? Diajarin. Oh berarti di situ nanti muncul program pelatihan dan workshop yang Mbak Risma bilang itu ya. Oke deh, tapi itu tercover lagi, ditanggung sama perusahaan lagi. Ya. Ternyata Manda Salon loyal sekali ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira terkait dengan kesalahan job analisis? Seperti itu kan baru di dunia rambut nih. Kemudian di dunia, kalau nggak salah Manda Salon tuh punya nail beauty gitu ya, nail art gitu ya. Kemarin yang kalau yang nail itu ada kasus yang serupa atau bagaimana kira-kira? Atau lancar-lancar? Ya pasti ada lah. Oke deh. Izin, kalau nail itu saya pernah dengar ada yang isi gambar gitu ya, ada yang polosan gitu ya. Kalau terkait pelatihan itu semua diajarin atau dari otodidak? Gimana itu? Ada juga yang apa ya itu namanya? Kayak workshop juga atau mereka ikut pelatihan? Pelatihan di salon lain. Ada juga yang pelatihan di salon lain. Oh, berarti Manda Salon juga kerjasama dengan beberapa salon lain untuk meningkatkan kompetensi daripada staff-staffnya. ILS gitu juga berarti ya? Kalau tidak salah ada ILS juga ya? Kalau itu kayaknya yang menjadi unggulan di beberapa waktu terakhir ya. Kalau Mbak Tima sendiri apa yang sudah dikuasai? Ketiganya sudah dikuasai, rambut, nail, dan ILS itu bisa juga? Bisa. Mantap ya. Kalau si izin terkait ownernya sendiri, Mbak Oni itu backgroundnya gini juga, basicnya memang salon juga. Iya. Jadi beliau juga menguasai ketiga teknik rahasia itu ya. Ada kendala nggak? Ada kendala nggak kira-kira? Kalau di rambut kendalanya apa? Apa kesulitan Mbak Risma ketika handle rambut gitu misalnya? Ada nggak kira-kira kendala? Nggak ada sih. Udah bisa semua. Iya. Rata-rata mereka tuh minta yang apa nih di beberapa waktu terakhir ini? Masa kini musimnya mereka minta apa? Smoothing sih, lebih ke smoothing. Smoothing yang lebih gini ya. Kalau smoothing itu bisa tahan lama, Mak? Berapa lama dia? Kalau smoothing tuh dia permanen, cuman kembali ke awal itu penumbuhan rambut aja. Oh gitu. Berarti smoothing itu merubah rambut yang
curly menjadi lurus itu namanya smoothing atau yang mana? Pelurusan Oh, kayak pelurusan. dia keriting gitu bisa lurus. Oke deh. Terus terkait dengan hal-hal lain ada kendala lagi untuk rambut sendiri kalau dari Mak Tima? Itu semua bisa dikerjakan? Bisa. Wih, mantap ya. Karena memang pengalamannya dari usia 15 itu sudah sama tante ya kalau nggak salah ya. Kalau nail sendiri sempat juga ngambil Ngambil? Rismanya. Ya Mbak Risma, kalau sebelumnya nail itu memang belajarnya setelah di Manda Salon atau memang sebelumnya ada basic juga di tantenya? Ada di tantenya. Oh, berarti di situ sudah sempat dipelajari juga ya. Oh, jadi kalau di aslinya mana aja, Mbak Risma? Jember, Jember itu Jawa, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Di situ juga berkembang seperti ini. Iya, sama. Oh, ramai juga seperti di Denpasar ini. Kalau dari Ella sendiri gimana? Ella belajarnya di mana? LS juga belajar di tante juga. Oh, basicnya semua di situ ya. Ya. Tapi setelah di Bali sama Manda itu dilatih lagi. Yang tadi itu ke salon-salon lain itu ya, berarti di situ ya. Pernah nggak ada masalah ketika LS itu, mohon maaf, alis apa? Bulu mata ya? Bulu mata. Kalau alis apa namanya? Itu sulam alis. Oh, sulam alis. Itu pernah ngerjain? Pernah. Wis. Soalnya saya tuh pernah ada pengalaman ya, temen di rumah sakit kan. Jadi dia tuh kan pakai sulam alis nih. Awalnya bengkak kan, gitu ya, awalnya bengkak ya. Habisnya setelah kempes, ternyata alisnya beda. Itu kenapa bisa gitu ya kira-kira ya? Ya mungkin dari itunya awal kita ngebentuk tuh nggak digambar dulu gitu. Oh, berarti konsepnya itu harus digambar dulu? Ya. Oh, berarti yang gambar siapa? Kenapa? Yang gambar siapa? Operatornya sendiri? Iya. Pakai apa? Ada itunya sendiri. Oh, ada alat khususnya? Ya. Berarti digambar, habis itu kayak ditato gitu? Itu biasa berapa lama bertahan itu kurang lebih? Bisa tahunan sih. Oh, lumayan lama ya? Ya. Berarti yang bertahan lama tuh sulam alis. Lama. Habis itu ALS sih tergantung pemakaian. Oh, dia bisa copot ya kalau ALS itu ya? Itu yang paling sering ya? Nail kayaknya paling sering juga ya? Ya. Karena dia digunakan untuk aktivitas. Berarti kalau kita lihat prospeknya hampir kalau orang yang sudah masuk salon dia akan datang lagi ya, seperti itu ya. Berarti ini termasuk menjanjikan sekali ya. Iya deh. Apalagi kira-kira pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Manda Salon setelah ini? Ada lagi mungkin karena kan ada pelayanan banyak tuh, body massage. Kalau nggak salah ini saya pernah dengar ada yang mereka punya itu, ada rencana ke situ nggak? Atau yang lainnya? Oh, kalau massage nggak ada. Memang enggak ya? Memang enggak. Oh iya, dari awal saya belum tahu di sini ini khusus untuk pria, wanita atau memang bisa mix kliennya? Kalau kayak color bisa cewek cowok. Oh, untuk coloringnya. Facial juga yang ada Bisa. ya? Facial gimana? Cewek cowok juga? Cewek cowok. Oke, baik guys, nanti kalau rekan-rekan butuh perawatan untuk diri and beauty and hair, silakan datang ke Manda Salon ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan. Baik, terkait dengan job analysis atau analisa pekerjaan atau spesifikasi apa yang dibutuhkan oleh pekerja-pekerja dari Mbak Risma di Manda Salon, itu tadi kan sudah dibahas tuh penambahan tenaga kerja berdasarkan kunjungan, kemudian fasilitas, kemudian tren dan isu ya. Berarti itu kaitannya kemana kira-kira tuh? Apakah ke tren isu atau kemana untuk analisis jobnya seperti itu? Tergantung tren isunya Tren sih. isu berarti. Oh, berarti kalau tren isu itu kita lihat dari misalnya lagi pada banyak yang main rambut nih, seperti itu. Harus kita harus cari staff yang bisa di rambut kayak color, potong, Oke deh. Misalnya kalau lagi musim kuku, nail art. oh, berarti mengikuti hal seperti itu ya. Ya. Pernah nggak pengalaman dari Mbak Risma ini kan sudah 2 tahun di sini nih. Pas lagi rekrut orang yang nyari orang yang bisa rambut nih. Ya. Habis itu mereka bilang bisa, habis itu kerjaannya nggak beres atau ada pengalaman yang kurang menyenangkan seperti itu ada? Ada. Serius? Serius. Terus gimana efeknya? Kadang itu kan bisa buat klien kapok gitu kan. Gimana bisa ceritain nggak? Mana ya? Oke, jadi pernah nggak pas fase rekrut gitu ya, jadi pas milih orang itu
di mana salon atau Marisma pernah kecolongan atau ketipu atau orang nggak bisa kerja ngaku kerja gitu, ada pengalaman seperti itu nggak? Boleh ceritain? Kita pernah nerima staff yang katanya dia bisa di rambut. Ternyata dia sesudah ngambil customer tuh, customer mintanya dipotong butterfly itu, malah dia dipotong datar sama dia. Jadi kayak customer kan nggak puas, dia komplain gitu. Berarti misalnya itu kelewatan gitu motongnya, berarti nggak Ya. bisa dibalikin lagi atau diedit Ya, atau diapain kepedean lagi. apa gimana gitu. Terus bagaimana dengan stafnya? Apakah ada tindakan khusus atau ada punishment atau gimana? Ada pemecatan seperti itu? Dari ownernya langsung kita keluarkan. Oke deh. Tapi emang dia punya sertifikat keahlian dan sebagainya. Dia cuma bilang aja sih, nggak ngasih tahu gitu. Oh, berarti masih ada ya hal seperti itu di Ya. dunia pekerjaan. Di Manda Salon itu sendiri, bagaimana cara Mbak Risma untuk merekrut tenaga kerja? Itu share-nya di mana? Bagaimana cara nge-share-nya dan apa yang di-share? Kita kasih lowongan pekerjaan tuh lewat sosial media kayak IG, WhatsApp, sama TikTok resmi Manda Salon. Oke, berarti Manda Salon itu sudah menggunakan perkembangan secara digital seperti itu ya. Masih nggak ngirim loker-loker di selebaran kayak dulu kan ada di print, ditempel di perempatan gitu, masih kali ya. Nah, coba tahu Mbak Risma ke perempatan sebelah nempel di situ masih kayak gitu enggak? Masih pakai enggak ya itu? Nah, udah dikirim ke sosial media semua. Oh, itu mungkin zaman saya kecil ya. Jadi saya sering banget tuh lihat ada lowongan pekerjaan di Balai Banjar gitu di share ya. Berarti itu sudah media sosial semua ya. Ya, Berarti Manda Salon punya akun resmi? ada. Oke deh, pasti followernya banyak ya. Ya, lumayan. Oke, nanti saya mau jadi salah satu jadi followernya, boleh? Boleh. Di-accept ya, tolong di-accept. Nah, gini nih. Saya yakin ketika itu di-share itu kan sudah banyak yang daftar nih. Ya. Nah, itu kemarin banyak yang daftar. Gimana cara untuk menseleksi? Karena kan ada fase rekrutmen, kemudian ada fase seleksi. Gimana Manda Salon menseleksi? Kita calon karyawan. lihat sertifikatnya dulu. Sertifikat tanah? Oh, bukan. No, saya kira sertifikat tanahnya ya. Kita lihat sertifikatnya dulu, habis itu interview. Habis itu dia sudah datang ke sini interview. Kita kasih tindakan, kalau kita cocok, dia bisa kerja sama kami. Berarti hampir sama ya dengan di beberapa perusahaan yang saya ketahui. Berarti yang pertama administratif berarti ya, sertifikat itu administrasi. Ya. Sertifikatnya sesuai dengan kayak tadi ya, yang rambut, kuku atau mata gitu ya. Kemudian interview itu tadi sempat dipanggil, habis itu dikasih tindakan itu kayak apa namanya, simulasi gitu ya, dikasih misalnya cara motongnya seperti apa gitu, berarti ditanya sampai seperti itu, dikaji. Jadi itu memastikan agar mereka bisa bekerja seperti itu ya. Jadi terakhir yang direkrut itu 2 orang yang tadi disampaikan itu ya. Gimana sesuai dengan proses itu dilakukan? Ya, bagus sih pekerjaannya. Wis, mantap ya. Berarti mereka sudah mungkin setahun atau 2 tahun itu ya kerja seperti yang Mbak Tima sampaikan ya. Wah, mantap ya. Mbak Risma, case yang lain itu misalnya kan ada tahapan seleksi nih. Ketika Mbak Risma dan si Manda Salon ini merekrutmen orang, saya yakin itu tidak akan semua rekrutmen itu akan lolos seleksi gitu kan ya. Pasti di tahap awal itu sudah dipilah dulu. Kalau nggak salah sempat disebutkan administrasi ya. Tahap administrasi, sertifikatnya gitu ya. Kemudian ada wawancara ya, wawancaranya. Kemudian ada case-nya, studi kasus, atau kemarin ada contoh-contohnya. Nah, ketika tahapan ini, rekrutmen dan seleksi ini kemarin sempat ada masalah, ada kendala yang dihadapi di lapangan, apa kira-kira yang terjadi kemarin itu, atau lancar-lancar saja, so far nggak ada masalah, atau banyak yang protes kah, ada yang demo, atau gimana atau? Ada salah satu staf yang udah ditolak berkali-kali, tapi kayak dia ngotot mau kerja di sini. Oh, berarti sebelumnya dia ngelamar, tapi ditolak. Habis itu ditolak berkali-kali tuh, dia ngotot mau kerja di sini. Masih ditolak sama di sini. Habis itu dia ngejelek-jelekin kita di sosmed. Oh, berarti dia kayak merusak nama Manda Salon di sosial media gitu ya.
Dia banyak bacotnya gitu ya. Terus gimana? Apakah saat itu dipanggil nggak orangnya, dihubungi nggak saat itu? Ya, dihubungin. Terus gimana? Ada etikat baiknya dari dia atau permohonan maaf atau bagaimana? Ya, pasti dia permohonan maaf ada. Oke, tapi itu kan ya karena sudah ada komen negatif gitu ya, kadang di sosial media itu nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Jadi sedikit aja ada celetukan negatif atau rating yang turun atau yang dislike, kita pasti sudah akan turun di mata masyarakat. Kemarin gimana cara membersihkan nama Manda Salon ketika itu? Kita udah menjelaskan di sosial media sebenarnya gimana gitu. Oh, berarti kronologisnya kronologisnya sudah dijelaskan. Itu kemarin sempat video klarifikasi nggak, dia minta maaf atau apa gitu, sempat? Ada. Dia juga buat seperti itu. Iya. Orang dari mana tuh? Dari Bali juga. Asli Bali. Wih, mungkin ada sentimen pribadi gitu ya, ada masalah dengan owner kali ya. Tapi kasus seperti itu banyak terjadi. Ada hanya satu itu aja? Ada lagi? Wis, ternyata mungkin saking banyaknya ingin kerja di Manda Salon kali ya. Iya, karena kalau kita lihat kan memang Manda Salon terkenal karena ownernya juga ada pengalaman sebelum membangun Manda Salon sendiri ya. Jadi sepertinya dia sudah punya customer lama yang beliau tetap gandeng sampai saat ini gitu kali ya. Nah, baik Marisma, untuk di Manda Salon sendiri itu setelah mereka diajak gabung itu ada kontrak kerjanya? Ada 1 tahun. Oh, berarti kontraknya per tahun. Ya. Setelah habis diperpanjang atau memang akan diberhentikan seperti itu ya. Kemudian apalagi fasilitas BPJS ada nggak? Ada. Bonus? Ada. THR? Tentu ada. Wih, uang makan? Ada, apalagi bosku doyan makan. Mantap berarti ya. Berarti memang Manda Salon itu mensejahterakan karyawannya gitu ya. Tapi kemarin itu dari 2 orang yang stafnya Mbak Risma itu, mereka sudah tanda tangan kontrak kerja. Udah. Ada masalah selama kontrak kerja mereka di sini? Mau mereka rajin gitu? Mau. Kerja. Kadang kan ya yang namanya anak muda ya zaman sekarang ya. Ada yang ya anak datang dan sebagainya. Tapi kewajibannya terpenuhi semua. Terpenuhi. Baik, berarti sudah beberapa proses kita lalui, ada dari job analisa, kemudian rekrutmen, kemudian seleksi sudah, kontrak kerja. Nah, orientasi ya. Jadi Marisma tuh orientasi staf-staf barunya saat itu atau informasi apa aja fasilitas yang ada, budaya kerja itu semua dikasih tahu. Udah. Itu gimana konsepnya? Apakah langsung dikasih tahu begini atau ada suratnya atau via Zoom atau via apa gitu? Gimana diskusi gini? Ya udah dikasih tahu secara langsung gitu. Tapi efektif dengan cara seperti itu? Ya. Mau mereka mengerti dan mengikuti budaya kerja? Yakin? Yakin. Oh, karena sudah melewati fase itu ya. Berarti memang berarti Manda Salon punya budaya sendiri terkait bagaimana menghandle pasien seperti itu ya. Baik. Terkait orientasi saya rasa sudah. Nah, hal yang menjadi penting ketika kita sudah punya tenaga kerja itu adalah menjaga bagaimana tenaga kerja bisa bekerja dengan baik dan maksimal seperti itu. Nah, terkait dengan pelatihan, workshop, itu rutin diadakan? Ya, rutin. Itu gimana konsepnya? Apakah ditanggung oleh Manda Salon atau ditanggung oleh staff sendiri atau 50-50 atau bagaimana? Tanggung Manda Salon. Wih, mantap ya. Ya. Kalau Mbak Tima kapan terakhir pelatihan? Bulan lalu, 3 bulan, 6 bulan? 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Iya. Jadi Mbak Risma juga ada pelatihan administrasi, manajemen seperti itu juga? Oh, berarti memang sudah. Berarti hampir semua yang diajak di manajemen diikutsertakan sama Mbak Oni ya namanya tadi ya? Mbak Oni. Itu apa namanya ya? Oke, Mbak Risma, kita kan juga ada tahapan yang namanya onboarding nih. Onboarding itu artinya kita orientasi nih. Jadi dari sekian tahapan tuh nanti staf baru yang sudah lolos seleksi tadi itu kan pasti akan harus menyesuaikan dengan budaya kerja yang ada di Manda Salon. Nah, kita kalau di
perusahaan itu biasanya ada yang orientasinya umum dan khusus gitu kan. Jadi umum itu bagaimana mengorientasikan apa itu Manda Salon seperti itu. Kalau khusus itu kan terkait dengan job desk-nya. Nah, kalau kemarin itu ketika fase itu ada masalah nggak? Ada. Serius? Ada. Hampir di setiap step atau bagian ada masalahnya ya. Ya. Kalau yang itu gimana masalahnya, fatal nggak? Kita kan bukannya pagi, dia itu datangnya kesiangan. Oh, dia nggak bisa cepat. Berarti dia terlambat gitu ya, terlambat Ya. gininya ya, budaya terlambatnya yang dibawa gitu ya. Sebelumnya dia kerja juga staff itu. Kerja. Oh, di salon lain atau gimana? Mungkin nggak sih kalau ada di salon lain tuh memang seperti itu budayanya? Mungkin aja kali ya. Iya. Jadi di sini aja yang ya dari segi waktu dan semuanya on time gitu ya. Nah, terus diapain tuh kemarin yang dia nggak bisa kerja sesuai dengan jam kerjanya, yang lelet tadi ya, yang nggak bisa kerja saat set itu diapain kemarin sama pihak manajemen? Kita ajak apa ya? Diskusi. Cerita. Kemudian ternyata dia punya masalah pribadi. Setelah itu dia udah giat bekerja. Mau semangat dia bekerja. Waktu itu kemarin itu kalau dikaji itu dia seperti itu karena ada sesuatu internal ya atau masalah pribadinya yang mempengaruhi gitu ya kalau saya nggak salah konsepnya saya tanggap. Terus apakah perusahaan atau Manda Salon itu membantu menyelesaikan masalahnya? Iya. Oh, boleh diceritakan masalahnya apa kira-kira? Atau private? Ya private deh. Wis, serem sekali ya si privatean. Ya dalam artian kita harus memang menghargai ya yang namanya sebuah privasi. Tapi apa yang terjadi setelah Mbak Risma kaji kembali, kemudian setelah Mbak Risma dan Manda Salon itu lakukan pendekatan dan bantu clearkan masalahnya, dia bisa bekerja dengan baik atau mengikuti budaya perusahaan? Dia giat bekerja, semangat dia setelah itu. Berprestasi? Ya. Dapat bonus lagi? Iya. Jadi kita jadi bingung nih, motivasinya karena masalahnya dibantu clear atau bonusnya kali ya? Ada keduanya ya. Ya memang di satu sisi kita harus menyelesaikan core problem gitu ya, atau inti masalahnya. Jadi bukan hanya keterlambatan yang kita lihat mungkin, tapi juga apa penyebabnya. Terus ada nggak kira-kira langkah-langkah yang dilaksanakan agar tidak terulang kembali? Dari Manda Salon apa sering sharing atau apa jadinya sama staff-staffnya? Lebih ke suruh terbuka aja sih kalau ada masalah. Berarti kalau saya nggak salah tangkap di Manda Salon itu ada yang namanya budaya keterbukaan berarti gitu ya. Jadi terbuka antara walaupun case-nya pribadi gitu tadi ya, walaupun masalah pribadi tapi manajemen bantu menyelesaikan kayak gitu berarti ya. Satu orang itu aja yang bermasalah seperti itu? Ada sih lagi. Ada lagi case-case yang mirip juga, tapi dikelirkan juga. Ya. Tapi berubah juga. Mau dia berubah. Ternyata Manda Salon ini bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Kayak Oke, Marisma, kalau di Manda Salon itu sendiri, itu ada nggak penilaian tenaga kerja atau penilaian kinerja? Ada. Ada, rutin dilakukan. Ada. Itu apanya yang Marisma lihat atau dari Manda Salon itu lihat? Ya, apa yang dinilai misalnya dari staf-staf yang ada? Sopan santun, hak kewajiban. Kok bisa ke hak kewajiban? Emang apa hak dan kewajibannya? Apa itu namanya? Yang mana? Kinerja. Kok mau bilang kinerja? Kinerja itu sebuah hak dan kewajiban yang harus Marisma bayar loh. terus apa lagi? Jadi tadi ya memang ya ini sudah 30 menit kita berdiskusi atau sharing. Saya yakin memang akan trial and errornya itu ada. Apa lagi? Ya kayak banyak sopan santun, kinerja, penampilan. Gitu dah. Mereka di sini pakai absensi. Ya. Gimana? Masih manual atau pakai sistem atau kartu atau apa yang digunakan di Manda Salon? Atau di tanda tangan ketika ownernya ada? Ya itu dah. Oh berarti dengan masih dengan menggunakan tanda tangan seperti itu ya? Nah masalah sih karena memang itu kan sesuai dengan kebutuhan. Terus yang rekap nanti siapa itu? Ownernya sendiri atau ada ownernya adminnya? sendiri. Oh jadi ownernya punya banyak waktu gitu ya? Iya. Baik, kalau kita lihat kinerja itu berarti memang dinilai. Nah berapa lama itu dinilai atau berapa bulan sekali?
Dengan kinerja itu sendiri dievaluasinya berapa lama? Berapa bulan? 3 bulan sekali. 3 bulan itu rutin dilakukan. Mereka tidak mengeluh si staff? Enggak. Itu hasilnya ada yang variasi nggak? Ada bagus semua atau jelek semua? Ya ada plus minusnya. Oh gitu. Berarti tidak semua baik sekali atau Ya. jelek sekali. Nah kalau yang baik-baik dapat apa nih? Bisa dapat reward. Wis mantap ya dari Ya. ya. Cuan ya cuan. Itu Kalau yang bikin semangat. kinerja mereka jelek ya kita kasih tahu. Berarti masih kekeluargaan gitu ya? Ya. Kenapa nggak dipecat aja tuh langsung mumpung mereka jelek? Kalau masih bisa diperbaiki kita kasih tahu. Itu alangkah mulianya hati Mak Tima ya. Ya. Tapi yang kemarin ada bermasalah anak staffnya. Pasti ada. Terus dikasih tahu mereka mau. Mau? Ya syukurlah berarti Mbak Risma ini tipe yang bisa merubah batu menjadi berlian gitu Ya. kali ya. Ya syukurlah jadi memang itu secara teori ya kebetulan penilaian kinerja itu sangat penting seperti itu karena itu akan membuat kita tahu tenaga kerja kita itu apakah memang kompeten apa tidak kan seperti itu. Tapi saya sangat senang ya jadi Manda Salon masih menggunakan sistem kekeluargaan seperti itu ya. Nah, karena kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang apabila tidak sesuai dengan pilihan kinerja itu langsung di-cut saja. Jadi kasihan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan seperti itu kan. Itu rewardnya apa? Yang boleh kasih tahu apa yang membuat mereka menjadi bersemangat mengikuti aturan-aturan yang ada? Ada bonus. Ya gitu-gitu dah. Nah, ada tanah gitu kali ya. Enggak. Oke, Mbak Tima, baik. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita Oke, Mbak Risma. Nah, ini kita akan diskusikan terkait dengan training and development-nya. Jadi itu bagaimana Mbak Risma dan Manda Salon ini mentraining karyawan-karyawannya gitu ya. Kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan. Nah, ketika training ini ada masalah nggak yang muncul? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, tidak ada sesuatu yang tanpa masalah seperti itu ya. Kemudian ada ngirim orang untuk training nggak di bulan lalu ini? Ada? Ada. Oke, berapa orang yang? 3. 3 orang, wah Ya. mantap. Itu masalah apa yang muncul tuh salah satunya dari ketiganya dulu kita bahas satu persatu dah. Kita udah daftarin, udah bayarin, tapi dia nggak datang. Jadi Manda Salon itu udah preparein orang untuk training nih, untuk pelatihan nih. Itu kemarin pelatihan apa? Rambut, nail atau mata atau apa? Semua. Oh berarti ada pelatihan yang komplitnya, mencakup semua bidang beauty gitu ya, Iya. kecantikan ya. Terus masalah nggak datang tuh apa? Itu sudah disiapin, orangnya siapin. udah dibayarin nih. Udah didaftarin udah. Terus, Nggak datang. wah kok bisa gitu? Kira-kira kendalanya di mana itu ya? Ya nggak tahu. Jadi itu anggaplah nih dari pembayaran yang dilakukan tuh bisa dibalikin uangnya. Nggak bisa. Berarti Rugi kita. rugi total dong. Ya. Terus si yang staffnya itu kena sanksi. Gimana? Ada pemotongan uang atau gimana? Atau malah tidak direkomendasikan? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Wah baik sekali ya. Tapi mungkin alasannya yang jelas kali ya. Ketidakhadirannya ya. Terus kira-kira ada masalah lain lagi nggak? Karena saya rasa nggak hanya itu saja. Masalah di training itu kompleks sekali, banyak sekali yang sering muncul. Ada nggak kira-kira yang kemarin itu ya sudah ikut pelatihan nih, udah dibayarin, udah ikut latihan sekian kali nih, tapi dia nggak bisa kerjanya, nggak ada peningkatan gitu, ada kasus gitu nggak? Ada. Serius? Heeh. Terus dilatih lagi nggak yang modal-modal gitu? Enggak. Oh dibiarin aja gitu ya. Cuman ya itu kerugian perusahaan juga ya karena biaya yang keluar nggak sebanding dengan benefit ya atau hal yang didapatkan. Nah saya tuh pernah ada pengalaman ya di rumah sakit, kebetulan saya di rumah sakit kan. Jadi di situ itu kita pernah trainingin orang atau kita pelatihan saat itu. Jadi dia melakukan pelatihan salah satu hemodialisa gitu ya. Saudara setelah training bisa kabur dia. Jadi kita juga rugi kan, dalam artian rugi waktu, rugi biaya. Kalau di Manda Salon ada kasus seperti itu? Ada. Dia udah datang, udah belajar, udah semua. Habis itu dia kabur. Oh, dia kabur, dia minggat dari waktu itu kontraknya masih apa enggak? Masih. Oh, harusnya kontrak masih. Tapi enggak dituntut. Enggak sih. Iya sih, kadang kalau kita
tuntut itu akan repot juga ya. Banyak step yang harus kita lalui, banyak waktu yang akan dikorbankan juga. Berarti mending cari orang baru saat itu. Iya. Memang sih hal seperti itu sering terjadi di perusahaan ya. Kadang mereka yang sudah kita ajak baik, kemudian kita latih, setelah pintar dia keluar. Mungkin lah orang itu buka usaha sendiri kira-kira. Kemungkinan ya. Please. Jadi kira-kira gimana cara daripada Manda Salon untuk menghindari hal-hal seperti itu ke depannya? Ada buat perjanjian kah? Kira-kira setelah pelatihan harus berada di sini sekian tahun ya, kayak gitu ada? Iya, harus gitu. Berarti ada tanda tangan hitam putih. Berarti ini sebuah pengalaman yang pahit gitu ya. Pahit. Tapi semenjak ada tanda tangan itu gimana? Ada yang mencoba kabur lagi enggak? Enggak sih. Oke deh, karena kalau di jasa pelayanan seperti yang kita tahu ya, misalnya sudah kadang bisa kerja gitu ya, dia pasti pengen buka usaha juga gitu ya, karena melihat ada benefit di situ ya. Oke deh, kemudian kalau untuk orang-orang yang di training itu dijadwalkan enggak? Akan training lagi enggak? Berkala enggak kira-kira? Oh enggak. Oh memang enggak berkala, kecuali ada ilmu baru seperti itu ya. Atau mungkin kontrak baru gitu ya, kan kontraknya per tahun ya kalau enggak salah ya. Tahu. Ya bagus sekali ya dari Manda Salon ya. Kita sudah bahas terkait dengan reward gitu ya. Nah, selain daripada reward itu kita belum bahas bagaimana Manda Salon menggaji karyawannya. Itu apa yang dijadikan dasar? Apakah UMR, apakah jumlah kunjungan atau persentase? Bagaimana Mbak? UMR. Oh, UMR. Berarti Ya. UMR dan pasar seperti itu ya. Nanti ada bonus lagi enggak? Ada. Wis, mantap ya. Uang makan? Tentu ada. Oke, uang transport? Ada? Wis, berarti kaya-kaya dong. Oh, iya. Staf-stafnya di sini ya. Berarti memang berarti rata-rata mereka paling enggak bisa dapat 5 juta gitu kali ya. Iya. Tergantung. Itu bonusnya yang Ya. tadi itu. Jadi tergantung bonusnya sama reward itu ya, reward yang Mbak Risma bilang. Nah, untuk di Manda Salon sendiri itu kan saya yakin ya tidak mungkin pegawai bisa datang 100% kan, pasti ada aja alasan dan sebagainya. Ya. Ketika mereka nggak hadir tuh ada pemotongan apa aja? Kalau gaji pokok nggak ada, cuman mereka kalau nggak datang nggak dapat uang makan, tidak. Oh berarti uang kehadiran seperti itu yang dapat ya. nggak dapet. Gaji pokoknya tetap berarti. Gini BPJS ditanggung juga. Iya, tanggung. Oh berarti sudah mengikuti aturan dari Disnaker seperti itu ya. Jam kerja mereka berarti sudah sesuai juga jam kerja. Sesuai. Oke deh, itu mantap sekali ya. Nah untuk berikutnya itu kita akan bahas terkait dengan jadi, seperti yang saya ketahui itu hampir semua perusahaan kan punya serikat pekerja atau perkumpulan pekerja atau sesuatu yang bisa menyerap aspirasi daripada pekerja kemudian disalurkan ke owner atau ke perusahaan sehingga ketemulah yang namanya sebuah kesepakatan. Nah, kalau di Manda Salon ini sendiri bagaimana? Apakah ada serikat pekerjanya? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita itu ada rutinan setiap bulan, setiap minggu. Oh, berarti maksudnya seperti ini. Untuk serikat pekerja nggak ada, tapi Mbak Risma itu menyerap aspirasi mereka itu dari rapat gitu ya berarti Rapat ya? bulanan, mingguan. Oh, berarti rapatnya yang rutin nih. Ya. Jadi semua masukan dari anggota atau staf itu didiskusikan ketika rapat. Ya. Tapi si pemilik atau owner itu mau menerima aspirasi. Mau Jadi semua dijalankan. Musyawarah gitu berarti ya. musyawarah. Ada nggak pernah kira-kira kejadian ketika staf minta sesuatu tapi owner nggak mau, itu ada? Ada, tapi nggak pernah sih sampai bertengkar gitu, nggak. Berarti dicari win-win solution Ya. gitu ya. Ya sih memang kadang kan karena yang saya tahu itu banyak sekali gap-gap yang terjadi ya. Misalnya pekerja minta naik gaji gitu Ya. kan. Tapi dari ownernya belum bisa karena apakah keuntungan dan sebagainya, kan itu sebuah gap yang mungkin terjadi. Tapi apa namanya? Itu terkait hal-hal itu dicatat rutin. Ada Ya, evaluasinya. ada. Jadi rapat bulan ini, bulan ini nanti dievaluasi 1 tahun seperti itu Iya. ya. Oke deh, baik itu rapat. Nah ini hal yang berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pelepasan.
terkait dengan serikat pekerja nih ya. Dari informasi yang Mbak Risma sampaikan, memang di Manda Salon belum ada ya serikat pekerjanya ya, tapi untuk komunikasi, aspirasi itu diselesaikan di rapat rutin gitu ya kalau nggak salahnya. Tapi pernah nggak case di lapangannya? Karena biasanya nih ya untuk case di lapangan pada serikat pekerja itu mereka kan punya perkumpulan nih. Jadi mereka itu pasti akan saling berhubungan gitu kan antara semua pekerja yang ada. Kalau di sini kan mungkin staffnya nggak begitu banyak. Tapi pernah nggak ada yang komplain staffnya? Ada. Ada yang komplain? Ada. Staffnya yang 3 orang itu ada yang komplain? Dua. 2 yang komplain? Iya. Itu gimana komplainnya? Ada perbedaan THR. THR nih? Wah, memang kalau THR itu kita lihat krusial sekali ya. Itu perbedaannya di nominalnya atau ada yang dikasih atau yang enggak gitu atau gimana? Kebetulan staf kita kan Muslim sama Hindu. Oh, beda mohon maaf sekali beda agama nih. Nah, terus Kalau di Hindu kan hari rayanya ada 2 kali. Kalau di Muslim 1 kali. Oh gitu. Berarti yang beragama Muslim itu THR-nya dapat sekali. Yang agama Hindu karena galungannya setahun itu ada 2 kali, dapatnya 2 kali. Tapi nominalnya sama gitu ya? Sama. Oh berarti misalnya, nih, kalau kita lihat hitung-hitungannya, THR adalah satu gaji pokok gitu kan selama setahun. Kalau misalnya di Denpasar itu anggap 3 juta nih, anggap ya karena saya belum update juga. Misalnya si Hindu ini dapatnya 1,5 gitu berarti. Terus yang Muslim dapatnya 3 juta sekalian gitu konsepnya. Oh ya. Oke deh, tapi kok terus komplainnya mereka apa? Karena miskomunikasi atau gimana? Kayak bilang di sosial media aja sih. Oh, Gak mereka- berani ngomong di depan. Oh gitu. Ya. Berarti sudah mereka buat nih, Manda Salon tidak adil THR-nya gitu. Terus gimana ditanya anak orangnya tuh? Cari dong. Mencari. Terus dia omongin. Dia omongin. Terus dikasih THR lagi. Enggak. Tetap sesuai aturan berarti ya. Memang kadang kita itu sesuai kebijakan perusahaan kan gitu kan. Jadi ada yang memang pemberiannya setahun sekali, ada yang setahun dibagi menjadi 2. Tapi nominalnya tetap sama berarti ya. Sesuai UMR gitu ya. Terus selain THR mereka dapat apa? Souvenir, bingkisan, dikasih juga. Kayak Pas gini, pas hari raya gitu ya. Wah itu menurut Marisma sendiri dengan kegiatan itu membangun enggak? Bonding enggak dengan anggota tambah loyal enggak mereka? Iya. Tambah sedang kerja gitu ya. Semangat kerja. Jadi harusnya kerja jam 8 mereka jam 7 udah di sini gitu ya. Iya. Harusnya pulangnya jam 4 sore mereka sampai malam gitu ya. Oh iya terkait itu mereka ada lembur misalnya? Ada. Kalau lemburan mereka gimana sistemnya? Dapat uang tambahan? Uang tambahan beda. Oh, beda. Uang lembur beda. Di luar daripada uang yang seharusnya didapat gitu ya. Mantap sekali ya. Tapi rutin, sering angka lemburnya tuh. Sering, hampir tiap hari. Wih mantap. Berarti memang ini sangat-sangat diminati ya. Berarti cocok nih untuk mengembangkan lagi nih. Udah ada rencananya kayaknya. Ya. Oke deh. Apa memang semua harus mengembang ya karena sebuah usaha itu harus kita pelihara dan pupuk dengan baik. Nah, terkait dengan pensiunan. Nah, yang saya tahu itu hampir semua perusahaan punya rencana pensiun untuk karyawan-karyawannya. Kemudian untuk di Manda Salon sendiri seperti apa, Mbak Risma? Kalau di Manda Salon sendiri tidak ada program apa namanya? Program khususnya nggak Ya, ada. nggak ada. Tapi kita punya tanggung. Oke, Mbak Risma, bagaimana cara Mbak Risma untuk menjaga komunikasi, hubungan baik, kemudian loyalitas untuk staf-staf Mbak Risma? Itu ada event-event khusus nggak yang dilaksanakan di Manda Salon? Ya, seperti THR, makan-makan di luar, kayak gimana ya? Apa ya? Ada outbound gitu ya, outbound. Oke, berarti itu rutin dikerjakan sebulan atau 6 bulan sekali? Sebulan ya. Jadi kalau kita lihat dari konsepnya memang untuk menjaga sebuah loyalitas itu kita kan harus membina hubungan baik nih dengan staf-staf kita nih. Tapi setelah Mbak Risma kasih tadi apa? THR ya? THR, habis itu outbound, habis itu makan-makan barang, itu terjalin hubungan-hubungan yang diinginkan seperti itu. Mau mereka loyal, Mau. mau nurut, mau baik gitu ya.
Gini, punya nggak di Manda Salon itu yang namanya kalau kami itu di Bali suka duka gitu ya. Jadi suka duka itu adalah gimana ketika misalnya staf kita ada upacara, kemudian ada mohon maaf berduka atau kematian hadir seperti itu? Hadir. Berarti ada santunan seperti Ada. itu ya. Acara suka dan duka keduanya? Ada juga. Oke deh. Kemudian gini-gini. Di situ ada yang seru itu arisan, arisan gimana? Kalian arisan nggak? Arisan. Arisan juga. Nah, karena itu biasanya anak-anak muda kan sukanya di situ ya. Jadi ketika dapat arisan tuh mereka mau beli apa gitu ya. Jadi memang Manda Salon itu mengcover sekali ya. Jadi memang menjaga sekali hubungan baik dengan staff itu ya. Oke. Pensiunan ya, yang saya tahu itu hampir semua perusahaan itu menyiapkan rencana pensiunan untuk staf-stafnya. Nah, untuk di Manda Salon sendiri itu apakah ada program khusus apa enggak kira-kira? Kalau di Manda Salon sendiri tidak ada program pensiunan, cuman kita punya tabungan bulanan untuk staf kita yang udah pensiun atau bekerja gitu. Oke, berarti ini dari Manda Salon itu setiap bulan menabungkan uang gitu ya di salah satu bank atas nama stafnya. Ketika stafnya itu pensiun atau berhenti, itu jadi milik beliau seperti itu. Oh ya, ya itu juga hampir sama dengan tempat saya bekerja ya. Jadi kami punya tabungan simponi itu di salah satu bank. Jadi kita yang bayarkan setiap bulan, nanti kalau dia sudah pensiun nanti tinggal dia tarik seperti itu ya. Berarti memang sudah direncanakan ya. Sebenarnya cuman tidak spesifik dari perusahaan-perusahaan besar seperti itu ya. Bagaimana untuk staf-stafnya, apakah senang dengan seperti itu konsepnya? Mereka Ya, menerimanya? tentu dia senang. Ya, tapi ownernya senang nggak? Karena itu kan berarti ada aliran atau kucuran dana lagi sebetulnya ya untuk staf yang bertugas. Oke, selain daripada pensiun gitu ya, kan ada yang namanya mengundurkan diri atau dipecat. Nah, minimal itu. Seandainya ada stafnya Marisma nih yang mau ngundurin diri itu boleh nggak? Tergantung, kalau dia masih ada kontrak di sini ya nggak boleh. Harus tetap kerja. Tapi kalau udah habis selesai boleh. Oh iya, berarti tergantung isi dari kontraknya gitu ya. Jadi selama proses kontrak itu masih berlangsung, berarti itu mengikuti. Mungkin ada punishment atau denda gitu ya seperti yang kita ketahui ya. Terus kemudian bila memang sudah berakhir itu diperbolehkan. Boleh. Pemecatan, ada pemecatan kemarin? Oh, nggak ada. Berarti stafnya bagus-bagus ya? Ya. Ya, baik. Sepertinya sih dari 9 konsep sumber daya manusia itu sudah kita bahas. Namun ada satu yang harus kita analisa kembali ya, yang namanya Human Resource Analytics gitu ya. Jadi di situ akan membahas satu masalah yang pernah terjadi di Manda Salon, kemudian bagaimana Mbak Risma menyelesaikan masalahnya, kemudian bagaimana masalah itu agar tidak terulang kembali seperti ya. Jadi ada nak kira-kira ya, sebutkan satu saja contoh ada masalah dengan sumber daya manusia atau stafnya Mbak Risma selama ini. Ada nak kira-kira? Pasti ada. Nah, apa contohnya? Silakan. Baik Mbak Risma, nah kita bicarakan terkait dengan case ya atau kasus di lapangan ya. Tadi sih Mbak Risma sudah sempat sampaikan ya, pernah ada kasus yang paling fatal gitu ya, yang membuat Manda Salon itu kecewa sekali, dan tapi stafnya masih dipertahankan seperti itu. Nah, apa bisa direview kembali nggak kira-kira masalahnya apa itu yang tadi ya? Seperti yang saya bilang tadi tuh, kesalahan yang tadi dia melayani customer yang tidak sesuai apa yang dimaukan customer gitu. Jadi customernya minta panjang dikasih pendek gitu ya. Terus rambut pendek itu bisa dibalikin jadi panjang. Bisa. Nah, kita analisa nih satu ya, karena kita perlu analisa, karena saya yakin masalahnya tidak hanya di potong pendek potong panjang, pasti ada sistem yang tidak dijalankan sesuai dengan standarnya ya, prosedurnya gitu ya. Itu kira-kira di mana masalahnya kemarin? Apakah di sistem awal, administrasinya gimana? Itu semua salah kami yang tidak melihat sertifikatnya terlebih dahulu. Sertifikat pelatihannya gitu ya, sertifikat potong rambutnya gitu modelnya. Tapi nyatanya dia punya apa enggak itu?
Sepertinya tidak. Oh, berarti dia ngaku-ngaku aja Ya. seperti itu. Mungkin dia punya pengalaman sedikit, tapi bilang sudah bisa gitu ya. Ya. Nah, itu berarti tertipu dong si Ya. Manda Salon ini. Tapi tadi saya sempat dengar Mbak Risma itu bilang ada proses yang namanya habis wawancara diajak latihan motong gitu. Itu berarti juga terlewatkan. Terlewatkan. Terlewatkan juga. Ya. Nah, kemarin itu siapa yang dimarah sama ownernya? Ya, Mbak Risma ada dimarah. ya itu dah. Itu kemarin pertimbangannya apa, Mbak, kira-kira? Apakah buru-buru atau perlu staf atau lagi musim ramai atau bagaimana? Kita terlalu mempercayai, katanya punya sertifikat, ternyata tidak ada gitu. Berarti itu ada sebuah hikmah, jangan percaya siapapun Iya. di dunia ini seperti itu kali ya. Oke deh, nggak apa-apa. Tapi staf yang sekarang ada di sini semua bersertifikat. Ya, bersertifikat. Berarti jadikan pembelajaran seperti itu ya. Nah, gimana langkah Manda Salon untuk mencegah hal itu terulang? Bagaimana? Ya, kita harus lebih teliti, harus kita bertanya terlebih dahulu mana sertifikatnya, interview Lebih dalam kali ya. ya. Tidak. Habis itu lihat cara kerjanya di Pentom gitu kali ya, atau contohnya dia bisa Ya. kerja. Mungkin kalau orang-orang seperti Marisma ini udah tahu dari cara megang guntingnya kali ya. Jadi ketika dia megang gunting kita udah tahu ya, itu bisa kerja apa enggak gitu kali ya. Ya. Oke deh. Oke guys, kegiatan podcast kita hari ini disponsori oleh Home Care Kita. Apa itu Home Care Kita? Mari kita lihat di video berikut ini. Salam sehat, Indonesiaku. Home Care Kita adalah jasa pelayanan kesehatan yang berbasis home service atau pelayanan kesehatan langsung di rumah pasien. Kami berdiri sejak 13 Desember tahun 2017 didirikan oleh Nurse Wira. Beliau adalah seorang perawat yang inovatif dan memiliki semangat juang yang tinggi. Home Care Kita didirikan dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara holistik, berlandaskan keikhlasan, serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong. Home Care Kita memiliki beberapa fasilitas pelayanan unggulan. Salah satunya adalah caregiver. Pelayanan caregiver berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan harian klien, membantu klien mencapai tingkat kemandirian secara maksimal, memudahkan keluarga dan memberi rasa tenang dan mengatasi kekhawatiran bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang sedang sakit atau pasca pemulihan. Home Care Kita menawarkan wujud pelayanan profesional, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai dengan perkembangan zaman. Mulai dari tenaga kesehatan yang sertifikasi dan memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang kesehatan. Kami memiliki fasilitas penunjang yang modern dan lengkap yang siap membantu pelayanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu. Kami berkomitmen untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pelayanan demi mencapai visi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tanpa terasa sudah 1 jam lebih kita bersama Mbak Risma yang cantik ini dalam Nurse Wira Podcast. Sebenarnya kami sangat berharap ya dari owner Manda Salon sendiri yang bisa hadir pada kesempatan hari ini, tapi berhalang, beliau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi Mbak Risma juga sudah sangat banyak berbagi cerita terkait dengan bagaimana manajemen sumber daya manusia di Manda Salon itu sendiri. Sebelum kita akhiri, apakah ada kata-kata penutup dari Mbak Risma? Silakan Mbak Risma. Sudah mengundang Manda Salon di Nurse Wira Podcast. Semoga jaya selalu dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Risma. Sampai jumpa rekan-rekan semua di Nurse Wira Podcast berikutnya. See you. Salam sehat, Indonesiaku. Home Care Kita adalah jasa pelayanan kesehatan yang berbasis home service atau pelayanan kesehatan langsung di rumah pasien. Kami berdiri sejak 13 Desember tahun 2017 didirikan oleh Nurse Wira. Beliau adalah seorang perawat yang inovatif dan memiliki semangat juang yang tinggi. Home Care Kita didirikan dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara holistik,
berlandaskan keikhlasan, serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong. Home care kita memiliki beberapa fasilitas pelayanan unggulan. Salah satunya adalah caregiver. Pelayanan caregiver berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan harian klien, membantu klien mencapai tingkat kemandirian secara maksimal, memudahkan keluarga dan memberi rasa tenang dan mengatasi kekhawatiran bagi masyarakat yang memiliki keluarga yang sedang sakit atau pasca pemulihan. Home care kita menawarkan wujud pelayanan profesional, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai dengan perkembangan zaman. Mulai dari tenaga kesehatan yang sertifikasi dan memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang kesehatan. Kami memiliki fasilitas penunjang yang modern dan lengkap yang siap membantu pelayanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu. Kami berkomitmen untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pelayanan demi mencapai visi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.